Baik, halo anak-anak kelas 3, bertemu lagi dalam video pembelajaran dari Bu Pipit. Pada materi kali ini, Bu Pipit akan menjelaskan materi agama tentang kisah Yakub. Oke, kita akan belajar dari kitab suci bagaimana dahulu kisah Yakub itu terjadi ya. Oke, kita skip aja nyanyiannya. Nah, sebelum masuk pada materi kisah Yakub, ini ada sebuah cerita yang baik untuk didengar gitu ya. Ada cerita tentang doa ayah dan ibu untuk Tina. Jadi orang tua yang memberkati anaknya. Oke. Sebelum Tina berangkat ke sekolah, ayah mendoakan Tina dengan memberi tanda salib di dahinya. Tak lupa, ayah menasihati agar Tina belajar dengan tekun dan rukun dengan teman-teman di sekolah. Demikian juga, bila Tina akan bepergian bersama orang lain, ayah atau ibu selalu mendoakan Tina dengan memberinya tanda salib, agar ayah dan ibu ini memohon kepada Tuhan itu agar Tuhan melindungi Tina dari segala bahaya. Oke, jadi ini tadi adalah peranan orang tua untuk anak gitu ya, yang orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi ketika tadi Tina itu diberkati oleh orang tuanya, oleh ayah ibunya, maka ayah ibunya ini berharap ketika Tina bersekolah dia dilindungi gitu, diberkati oleh Tuhan. Nanti demikian juga anak-anak yang punya kebiasaan kalau mau sekolah minta berkat kepada orang tuanya, nah berarti berkat tersebut asalnya pun sebenarnya berkat dari Tuhan. Oke. Ya, nah, sekarang kita akan mendengarkan kisah Yakub ya, ceritanya lumayan menarik gitu. Jadi pada zaman dulu ada bapak dan ibu yang sudah tua gitu ya, namanya Ishak dan Ribka. Nah, Ishak ini adalah seorang bapak-bapak yang sudah tua, di mana dia kondisinya sudah buta, jadi tidak bisa melihat. Nah, seperti di gambar, dia ini kondisinya sudah tua gitu ya. Istrinya Ribka pun juga sudah tua gitu. Ishak ini punya seorang anak laki-laki, bukan seorang, tapi dua anak laki-laki yang bernama Esau dan Yakub. Nah, si Esau ini adalah kakaknya, sedangkan si Yakub ini adalah adiknya. Nah, suatu ketika, kalau si Ishak ini cenderung sayangnya kepada si Esau ya, tapi kalau si Ribka ini dia sayangnya kepada Yakub kayak gitu. Suatu ketika si Ishak ini ngomong sama Esau, coba kamu berburu gitu. Berburu, cari binatang yang bisa dimasak dagingnya. Nanti kalau kamu berhasil, aku akan memberikan berkatku kepadamu gitu. Karena berkatnya si Bapak Ishak ini tadi sama dengan berkat dari Tuhan gitu ya. Jadi si Esau ini nanti kalau berhasil diberkati oleh si Ishak, berarti Esau sama artinya berhasil mendapatkan berkat dari Tuhan. Lalu Ribka ini berharap bahwa yang mendapatkan berkatnya itu jangan Esau gitu ya, tapi si Yakub. Karena apa? Dia sayangnya kepada Yakub, jadi berharap Yakub saja yang mendapatkan berkat dari Ishak. Tadi pekerjaan Esau tukang berburu hewan gitu ya. Lalu karena Ribka mendengar suruhan si Ishak untuk Esau pergi berburu, maka Ribka ini punya ide agar yang berhak atau berhasil mendapatkan berkat dari Ishak si Yakub saja gitu ya. Akhirnya ini si Esau dia pergi berburu gitu. Sudah dia pergi berburu, yang di rumah jadi tinggal Ribka, Ishak dan si Yakub gitu. Nah, lalu si Ribka ini menyuruh anaknya si Yakub ya untuk menyamar atau berpura-pura menjadi Esau agar
dia saja yang berhasil mendapatkan berkatnya dari ayahnya, dari Ishak tadi. Karena kalau ciri-ciri tubuhnya si Esau kan dia berbulu, jadi badannya tuh banyak bulunya. Maka si Yakub ini dibuat mirip ciri-cirinya dengan Esau. Jadi Yakub oleh Ribka dipakaikan seperti mantel berbulu gitu ya, supaya nanti bapaknya yaitu Ishak itu mengira yang dia temui adalah si Esau, padahal itu ternyata adalah Yakub. Ribka menyuruh Yakub untuk ambil domba gitu ya di kandang supaya dia bisa memasakkan dagingnya untuk nanti diberikan kepada si Ishak, ayahnya tadi itu. Benar, kemudian Yakub sudah dipakaikan mantel dan dia juga kepada Ishak ini dia bawa makanan. Tadi Bu Pipit sudah bilang kalau si kondisinya Ishak tadi kan matanya buta, jadi dia tidak bisa melihat apakah itu yang datang si Yakub atau si Esau gitu ya. Dia mengiranya si Esau, padahal yang datang adalah si Yakub karena Yakub tadi menyamar sebagai Esau. Si Ishak bilang, kamu kok cepat sekali gitu ya berburunya, kok langsung bisa masakannya jadi dengan cepat gitu ya. Si Yakub mengatakan, ya memang saya sudah berhasil berburu dan ini hasil buruan saya gitu. Dia memberikan makanan yang sudah dimasak tadi oleh ibunya. Kemudian si Yakub bilang sama bapaknya, Ishak, Bapak tolong berkati aku karena aku sudah berhasil mendapatkan atau berhasil melaksanakan apa yang Bapak perintahkan, yaitu berburu hewan dan dagingnya saya hidangkan untuk Bapak. Karena si Ishak ini mengira kalau yang dia pegang ini memang benar-benar si Esau, jadi dia ya sudah memberikan berkatnya untuk si Yakub ya yang menyamar sebagai Esau. Sebenarnya berkat apa sih kok sampai menjadi rebutan gitu ya antara si Esau dan Yakub? Berkat yang diberikan oleh Ishak adalah berkat sulung. Jadi apa itu berkat sulung? Berkat sulung adalah berkat yang dimana itu warta iman dari Tuhan gitu ya. Yang sebenarnya tuh kalau namanya anak sulung itu pasti punya kekuasaan atau punya kewenangan untuk bisa mengatur adiknya. Tetapi berkat sulung itu anak yang pertama. Tetapi si Yakub ini mencoba mengambil berkat sulung yang harusnya diberikan kepada si Esau. Nah, jadi pada akhirnya ketika si Yakub ini nanti berhasil mendapatkan berkat sulung, jadi dia nanti berhak untuk menjadi kakak gitu ya, menjadi kakaknya dari si Esau gitu. Nah padahal kalau kakak aslinya adalah si Esau bukan si Yakub, tapi karena dia berhasil mendapatkan berkat dari bapak Ishak ini, akhirnya dialah yang pada akhirnya nanti disebutnya sebagai kakak gitu ya. Nah, yang berarti punya kewenangan misalkan untuk memerintah adiknya atau untuk memimpin adiknya. Setelah berkat itu berhasil didapatkan ya, Yakub yang tadi sudah berpura-pura jadi Esau berhasil mendapatkan berkat dari ayahnya. Lalu tiba-tiba si kakaknya si Esau ini datang dari berburu, terus dia melihat bapaknya masih ada di luar rumah gitu. Jadi ini Esau yang asli datang ya, badannya berbulu gitu. Lalu si Esau ini bilang kepada Ishak, bilang pada bapaknya, saya sudah berhasil berburu ini Bapak, saya mau sekarang minta berkat yang tadi Bapak janjikan gitu ya. Terus si Ishak bilang, loh tadi saya sudah memberikan berkat saya kepadamu Esau, loh berarti tadi siapa yang datang meminta berkat itu gitu ya. Barulah tersadar yang meminta berkat tadi adalah siapa? Yakub. Nah, jadi
si si Esau ini, aduh sangat dia udah nggak kebagian berkatnya dari bapaknya lagi ya. Dia pada minta, kalau begitu saya juga mau berkat yang sama seperti Yakub, yang sama seperti bapak berikan kepada Yakub gitu. Nah, tapi bapaknya nggak bisa memberikan berkat itu karena cuma satu kali berkat itu diberikan ya. Dan berkat itu ternyata berhasil diambilnya oleh si Yakub yang berpura-pura menyamar menjadi Esau tadi. Oke. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Apa ceritanya agak panjang tetapi inilah cerita yang asalnya dari kitab suci di mana berkat dari seorang orang tua tadi yang direbutkan oleh Yakub dan Esau tadi. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke rangkumannya ya. Uh, Ayah Yakub tadi bernama Ishak dan ibunya Yakub bernama Ribka ya. Jadi ayah Yakub dan Esau itu namanya Ishak dan ibu Yakub dan Esau itu namanya Ribka. Ayah Yakub sudah sangat tua dan menderita buta. Jadi karena tadi dia umurnya sudah tua, maka dia jadi buta gitu. Dan kakak sulung Yakub tadi namanya siapa? Namanya Esau. Esau bekerja sebagai pemburu binatang. Oke, Esau kerjanya sebagai pemburu binatang. Awalnya tadi ayah Yakub itu ingin memberikan berkatnya kepada Esau kan tadi awalnya, namun akhirnya apa? Yakublah yang mendapatkan berkat itu. Nah, karena dia tadi berhasil mendapatkan berkat itu karena apa? Dia berpura-pura atau menyamar menjadi Esau ya. Dia rela pakai badannya pakai mantel berbulu seperti ibunya Esau gitu. Nah, apa yang dilakukan si Yakub untuk dapat berkat dari ayahnya? Yaitu apa? Yang dilakukan Yakub untuk mendapatkan berkat dari ayahnya adalah dengan cara menyamar sebagai Esau ya. Jadi dia sampai rela menyamar sebagai Esau. Sebelum menerima berkat, Yakub memberi ayahnya tadi apa? Sepiring daging ya, sepiring daging yang dari hasil masakan dari ibunya, yaitu Ribka tadi. Jadi dia pura-pura sebagai Esau yang sudah pulang dari berburu dan dia berhasil memasak daging. Lalu berkat yang diterima Yakub dari ayahnya adalah berkat Tuhan. Oke, makanya itu tadi jadi rebutan gitu ya antara Yakub dan Esau. Sama seperti kita, berkat yang kita terima dari orang tua adalah asalnya juga berkat dari Tuhan. Setelah menerima berkat dari ayahnya, Yakub berperan dalam keluarganya sebagai anak sulung. Oke, tadi yang Bibit katakan berkatnya tadi yang diberikan adalah berkat sulung gitu ya. Yang artinya apa? Menjadi Yakub ini tadi menjadi perannya dalam keluarga sebagai anak sulung. Walaupun sebenarnya anak sulung tadi adalah Esau, tapi karena berkat sulungnya diberikan kepada Yakub, jadi yang layak atau yang berperan jadi anak sulung sekarang adalah si Yakub. Yang didapatkan Yakub setelah menerima berkat dari ayahnya adalah apa? Pertama, dia mendapatkan banyak keturunan. Oke, jadi Yakub setelah dapat berkat dari ayahnya tadi, ia mendapatkan banyak keturunan. Lalu, dia mendapatkan kemakmuran yang melimpah ya. Ia mendapatkan kemakmuran yang melimpah. Terus mendapatkan perlindungan dari Allah. Oke, jadi dia dapat beberapa hal. Dia dapat banyak keturunan, dia mendapat kemakmuran, dan dia mendapatkan perlindungan dari Allah. Itulah yang didapatkan oleh Yakub. Lalu, kalau yang biasa memberi berkat padaku adalah siapa? Orang tua, gitu ya. Jadi, kalian sehari-hari sebagai wakil Tuhan di dunia adalah berkat itu tersalurkan melalui orang tua. Jika ayah dan ibumu memberi berkat, maka berkat itu adalah berkat Allah sendiri ya. Salurannya dari berkat Allah sendiri ya. Gitu. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan karena ia senantiasa memberi berkat melalui ayah dan ibumu. Oke, jadi masih bersyukur karena berkat Tuhan itu disalurkan melalui ayah dan ibu. Kita meminta berkat dari Tuhan karena orang tua telah dipilih Allah untuk menyalurkan berkat kepada anak-anaknya. Oke, ini ya, jadi anak-anak dari kisahnya Yakub tadi,
berkat dari orang tua